نبدأ. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Pembahasan kita terakhir mengenai konsekuensi dari Rabb adalah ubudiyah. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai Allah itu dikenal dengan ayat dan makhluknya, dan kita sudah juga membahas tentang perbedaan antara ayat dan makhluk ditinjau dari sisi lughah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu' wal khashya wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Qala syari waffaqahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihim fid dharain. Lamma qarrara al-musannif rahimahullah wujuba ibadatillahi alaina. Ya. Ketika penulis matan sudah menetapkan kewajiban ibadah kepada Allah bagi kita, wastihqaquhu laha, dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah tersebut, bima lahu minal uluhiyah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki uluhiyah, syara'a yubayyinu haqiqatal ibadati bil irsyadi ila anwa'iha. Maka beliau setelah menetapkan uluhiyah Allah itu, setelah menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan dengan ibadah itu sendiri, yang hakikat ibadah itu dijelaskan beliau dengan cara menyebutkan jenis-jenisnya. Ya, dengan cara menyebutkan jenis-jenis ibadah. Tuh. Li'annal afradal mundarijata tahta aslin kulliyin tubayyinuhu wa tadullu alaihi. Ya. Kenapa? Karena penyebutan misal itu, ya, penyebutan misal yang dia berada di bawah sesuatu itu sejatinya menjelaskan sesuatu tersebut. Ya. Taib. Jadi ketika misalnya ibadah itu di bawahnya ada sholat, ada saum, ada haji, ada zakat, kan seperti itu kan? Maka kita bisa menjelaskan ibadah itu dengan menjelaskan sholat, saum, zakat, haji, tanpa berbicara tentang ibadah itu sendiri. Ya, karena apa? Jenis-jenis ibadah ini itu sudah berada di bawahnya ibadah. Maka sejatinya ketika kita menjelaskan yang ada afrod dari ibadah tersebut, kita menjelaskan, kita sudah menunjukkan apa maksud dari ibadah tersebut. Ya, begitu juga misalnya kita punya di nahwu kalimah. Kalimah itu apa? Isim, fi'il, sama harf, ya kan? Maka kalau kita bingung menjelaskan kalimah itu hakikatnya seperti apa, tapi kita bisa menjelaskan ketiganya, isim itu apa, fi'il itu apa, harf itu apa, maka orang akan paham sendiri kalimah itu adalah ini. Jelas ya? Nah, beliau juga dengan menggunakan thariqah seperti itu. Beliau tidak menjelaskan hakikat dari ibadah itu secara langsung, tapi menjelaskan anwa dari ibadahnya. Ya. Jadi kalau di nahwu tidak menjelaskan kalimat secara langsung,
tetapi menjelaskan isim, fi'il dan harfnya. Itu. Ya. Fadzakar anwa'an minal ibadatil ma'muri biha ijmalan wa tafsilan. Maka beliau menyebutkan anwa' dari ibadah baik secara ijmal ataupun secara tafsil. Ya, baik secara umum ataupun secara terperinci. Fa ijmaluha fil iman wal islam wal ihsan. Wa tafsiluha fid du'a wal khauf war raja' wat tawakkul war raghbah war rahbah ila akhiri ma dzakara. Ya, maka antum tahu kenapa beliau menyebutkan yang pertama mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Kemudian dilanjutkan wa du'a wal khauf war raja' dan seterusnya. Ya. Jadi Islam, iman dan ihsan itu mujmal. Ya, ibadah secara mujmal. Sedangkan secara mufassal, secara tafsil, ya, beliau menyebutkan dengan contoh-contoh seperti ad-du'a, al-khauf dan selanjutnya. Ya. Jadi kalau ditanya ini bedanya apa? Islam, iman, ihsan dengan yang diteruskan setelahnya wa minhu ad-du'a. Nah itu. Kenapa kok difasal dengan kata wa minhu? Beliau ingin memberitahukan bahwasanya yang 3 awal itu ijmal, kemudian sisanya sampai akhir itu adalah tafsil. Ya. Wa bayyana anna tilkal anwa'a kullaha lillahi azza wajal. Dan kemudian menetapkan, menjelaskan bahwasanya seluruh ibadah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah. Dan dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa dilalatul ayat ala dzalika min wajhain. Ya. Bagaimana kemudian wajh dilalah dari ayat ini? Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya ibadah itu seluruhnya hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Itu dari mana? Ahaduhuma, yang pertama, fi qaulihi wa annal masajida lillah. Ya, wa annal masajida lillah. Fa madarul manquli fiha ala ikhtilafihi yarji'u ila al-khudu'i wal ibadati wal ijlali annaha kulluha lillahi wahdah. Ya, maka kalau didapati nanti antum mencari tafsir dari kata wa annal masajida lillah, itu kembalinya semuanya kepada 3 hal. Ya. Yakni apa? Al-khudu'. Masajid ini nanti ya, ketika disimpulkan nanti ini kembali kepada al-khudu', ketundukan, al-ibadah wal ijlal. Ibadah itu sendiri dan ijlal, pengagungan. Ya. Dan ketiganya ini apa? Annal masajida lillah annaha kullaha lillahi wahdahu. Ya, beliau meringkaskan kita makna masajida lillah. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi dari penggalan ayat wa annal masajida lillah kita dapati apa? Anna ha kembalinya kepada al-khudu' wal ibadah wal ijlal itu tadi kulluha lillahi wahdahu. Tayyib. Kemudian apa? Wal akhar fi qoulihi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Maka janganlah engkau berdoa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala satu apapun. Ya. Wa huwa nahyun an ibadati ghairillah. Sedangkan penggalan ayat ini berisi tentang larangan untuk memberikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, kita sudah mengambil kemarin kaidah fad-du'a yaqa'u isman lil ibadati kama taqaddam. Ya kan? Itu. Jadi doa itu kadang diartikan dengan ibadah. Ya. Doa itu seringnya dijadikan ism lil ibadah. Maka dari sini kita tahu fala tad'u ma'allahi ahada, ini yang dimaksud adalah fala ta'budu. Ya. Nah, fa ma'nal ayah, maka akhirnya apa? Wa annal masajida lillah itu artinya adalah ubudullah. Tayyib. Fala tad'u ma'allahi ahada itu maknanya adalah wala ta'budu ma'ahu ahadan. Ya. Dakwah itu diartikan dengan al-ibadah. Tayyib. Ini jelas ya? Wal jam'u bainal itsbati wan nafyi ablaghul hasri lima yudhkaru ma'ahu. Ya. Maka ketika digabungkan dalam satu uslub itsbat wan nahyu, itu adalah bentuk hasr yang paling kuat. Ya.
Bentuk hasr yang paling kuat itu ketika menggabungkan uslub itsbat dan nafyu. Seperti contohnya la ilaha illallah. Ya, di sana ada nafyu kemudian ada itsbat. Di sini juga seperti itu. Ya. Maka uslub hasr, uslub pembatasan yang paling kuat itu adalah dengan menggunakan uslub ini. Taib. Fahuwa min ablagi ma yufidu annal ibadata kullaha lillahi wahdahu. Maka uslub ini itu yang paling kuat dalam memberitahukan, dalam mengungkapkan bahwasanya ibadah itu seluruhnya, ya, tidak ada yang keluar. Seluruh ibadah. Kullaha di situ sebagai takkid. Ya, ini lebih kuat daripada antum mengatakan apa? Anna kullal ibadati. Ya. Annal ibadata kullaha itu lebih kuat daripada anna kullal ibadati. Ya. Jelas ya? Itu. Ini pengen menegaskan seluruh ibadah berarti nggak ada yang keluar. Bahwasanya apa? Lillahi wahdah. Seluruhnya itu milik Allah semata. Li'annahu athbataha lahu fi qawlihi wa annal masajida lillah. Karena beliau menetapkannya, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkannya di dalam firman-Nya wa annal masajida lillah. Tsumma nafaha an ghairihi, kemudian Allah menafikan dari selainnya. Faqala, kemudian berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Fasaratil ibadatu kulluha lillahi wahdah. Maka itu makna yang ada di ayat tersebut. Taib. Tsumma dzakara. Kemudian beliau mulai menyebutkan, anna man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Bahwasanya barang siapa yang memalingkan satu apapun dari bentuk-bentuk ibadah untuk selain Allah, fa huwa musyrikun kafir, maka dia musyrik, dia kafir. Wastadalla bi ayati suratil mu'minun. Ya, kemudian beliau mengambil dalil dari ayat surat Al-Mu'minun. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Itu ayat yang dimaksud. Wa wajhu dilalatil ayati 'ala ma dzakara murakkabun min amrain. Ya. Wajhul istidlalnya itu tersusun dari dua hal. Ahaduhuma dzikru fi'lin mutawa'adin 'alaihi. Ya. Menyebutkan fi'il yang diancam atasnya. Fi qaulihi ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana bihi. Ya, antum perhatikan lebih kepada wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Fi'ilnya di sini di mana? Kata apa di sini fi'ilnya? Yad'u. Taib. Wal fi'lul madhkur fiha huwa ibadatu li ghairillah, ya kan? Itu. Li ghairillah dari kata apa? Ma'allahi ilahan akhar. Taib. Wa usyira ilaihi bid-du'a. Dan mengisyaratkan kata ibadah dengan kata doa. Fatakdirul kalam wa may ya'bud ma'allahi ilahan akhar. Taib. Ini sudah jelas, berulang kali kita ulang. Nah, kemudian beliau menjelaskan apa? Wa ma'na qaulihi la burhana lahu bihi. Ya, la burhana lahu bihi. Nah, intinya tadi kan kata wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Taib. Sudah ya? Kita sudah pahami ayat itu. Sekarang beliau ingin mengatakan la burhana lahu bihi. Tidak ada hujjah, la hujjata lahu bihi. Orang yang mengambil atau berdoa kepada ilah selain Allah itu tidak punya hujjah atasnya. Nah, la hujjata lahu bihi ini di sini kan sebenarnya qaid. Kepada orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah. Nah, beliau mengatakan wala bayyinata indahu ala uluhiyati. La hujjat itu maksudnya enggak ada bayyinah bahwasanya Tuhan yang mereka sembah ini punya uluhiyah. Padahal konsekuensi dari ibadah itu kalau sesuatu itu punya uluhiyah. Sesuatu itu punya uluhiyah kalau dia punya ar-rabb wal ma'bud. Konsekuensi uluhiyah itu diambil setelah sesuatu itu punya rububiyah. Jelas ya? Rububiyah kemudian uluhiyah, ya, baru kemudian kita bicara istiqaqul ibadah. Ya kan? Jelas ya jalurnya ya?
Nah, ketika sesuatu itu tidak punya uluhiyah, ya, maka ketika sesuatu nggak punya rububiyah, dia nggak punya uluhiyah. Ketika nggak punya uluhiyah, maka buat apa kita menyembah sesuatu itu? Ya. Nah, di sini juga seperti itu, beliau menjelaskan la burhana lahu bihi. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak punya hujah sama sekali atas uluhiyah yang dia sembah. Baik. Nah, wa hadza qaidun mulazimun kullaman da'a ghairallah. Dan ini namanya qaid mulazim. Qaid mulazim bagi siapapun yang dia berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaid mulazim itu apa? Qaid mulazim itu pengen mengeluarkan qaid mukhassis, ya. Qaid mulazim itu adalah qaid yang hanya sifatnya mempertegas. Artinya adanya dia itu tidak berathar sebenarnya. Seperti kita ngomong seperti ini. Kalau Anda mudahnya gini. Jatuh itu ada pilihan nggak selain tidak ke bawah? Hah? Nggak ada kan? Jatuh itu mesti ke bawah. Maka ketika kita ngomong jatuh ke bawah, mundur ke belakang, maju ke depan, itu qaid kekenya itu adalah qaid mulazim namanya. Jelas ya? Nah, qaid mukhassis itu seperti apa? Contohnya seperti qaid mukhassis. Belok itu punya dua ihtimal. Kalau ndak ke kanan, ya ke kiri. Maka ketika Ana bilang belok ke kanan ini qaidnya yu'athir. Karena apa? Kalau ndak ke kanan, orang mungkin akan ke kiri. Maka ketika Ana bilang belok ke kanan, ini qaidnya bukan qaid mulazim, dia qaid mukhassis. Jelas bedanya qaid mulazim ya? Makna qaid mulazim jelas ya? Nah, la burhana lahu bihi itu qaid mulazim. Maknanya apa? Bukan terus kalau orang punya hujjah dia boleh beribadah kepada selain Allah. Bukan. Tapi di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya apa? Jatuh itu mesti ke bawah. Artinya apa? Orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah itu pasti nggak punya hujjah. Ya, qaid la burhana lahu bihi ini untuk menegaskan orang yang berdoa kepada selain Allah itu pasti nggak akan punya hujjah. Itu jelas ya. Ini penegasan kenapa beliau menjelaskan di sini qaid mulazim. Kullaman da'a ghairallah fa innahu yad'u ilahan, maka sesungguhnya orang itu sedang beribadah kepada satu sesembahan khalian an burhanin, yang kosong dari bukti, ya dulu ala uluhiyatihi, yang bisa menunjukkan bahwasanya sesuatu itu punya uluhiyah. Ya, itu pasti nggak ada keraguan. Ya, bahkan kalau ada orang menyembah selain Allah, mereka nggak akan bisa menunjukkan hujahnya. Seandainya mereka mau jujur berbicara tentang hujah, maka mereka akan kembali kepada agama tauhid. Ya, nah ini. Wal akhir, kemudian wajhul istidlal yang kedua, tawa'uduhu bil hisab. Ya, ancaman akan kemudian hal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ma'a bayanil ma'al. Kemudian menjelaskan tempat kesudahannya. Tempat keniscayaannya. Keniscayaannya seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, muqaddimah pertama, premis pertama itu bicara tentang ada orang yang menyembah selain Allah. Taib. Kemudian premis yang kedua itu berbicara tentang ancaman akan hisab dan keniscayaan dari kelakuan itu tadi. Fi'il itu tadi. Ya, yang pertama bicara fi'il, kemudian yang kedua bicara tentang konsekuensi. Jelas ya? Nah, fi qaulihi apa? Di mana letak ini? Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Itu yang pertama, bayanul hisab. Innahu la yuflihul kafirun. Ini bicara tentang keniscayaannya, al-ma'al. Ya. Fatawa'uduhu bil hisab tahdidun lahu. Maka hisab di sini adalah untuk ancaman. Ya. Nanti hal itu akan diancam. Wa maktarafahu huwa kufrun.
Dan kemudian apa? Ketika disebutkan innahu la yuflihul kafirun, ini menunjukkan apa? Bahwasannya ad-da'wah li ghairillah tadi, fi'il yang dia lakukan itu tadi, itu adalah perbuatan kufur. Wa maqtarafahu kufrun. Yang dia lakukan itu adalah kekufuran. Li'annahu usyira ila masirihi ba'da hisabihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keniscayaannya setelah menyebutkan hisab. Ya, jadi seolah-olah beliau Allah Subhanahu wa taala biqauli ta'ala innahu la yuflihul kafirun. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan, ya, fi'ilmu ad-da'wah li ghairillah itu, ya kan? Ini nanti akan dihisab. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Kemudian hasil hisab ini adalah innahu la yuflihul kafirun. Jadi gini cara memahami Al-Qur'an. Ya, seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita cara memahami Al-Qur'an. Banyak takdirnya, banyak yang tidak disebutkan. Ya. Nah. Fal fi'lul madhkur minasyirki, maka fi'il yang sudah disebutkan tadi itu termasuk dalam kesyirikan, aujaba li sahibihil kufra, yang berkonsekuensi kepada pelakunya kekufuran. Faja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah syirkun. Nah, dari mana sih kata faman sarafa, ya, syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir? Seperti itu. Dari mana itu? Dari ayat ini. Ya, karena fi'il yang tadi sudah dia lakukan itu adalah kesyirikan yang konsekuensinya adalah kekufuran, maka dari situ konsekuensinya apa? Kesimpulan yang diambil, faja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah syirkun. Menjadikan satu peribadatan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa huwa kainun kufron. Dan dia adalah bentuk kekufuran. Li'annal kufra yakunu bisyirki wa bi ghairihi. Karena kufur itu bisa jadi dengan syirik atau dengan yang selain syirik. Ya. Artinya di sini beliau ingin memberitahukan kufur itu a'am minasyirk. Ya, kalau orang itu syirik, dia mesti kufur. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.